Oke guys, kali ini kita akan review udah sejauh mana progres Villa Leslar ya, yang bertempat di daerah Canggu. Ini menurut beberapa teman gua dan beberapa orang Bali di sini, Canggu ini salah satu daerah yang punya prospek yang positif lah, karena memang lagi daerah yang rame, digandrungi banyak turis-turis, dan tempatnya kebetulan memang dekat pantai. Jadi memang daerah ini lagi happening lah istilahnya ya. Nah ini harusnya gue sebetulnya dari bawah ya, dari bawah banget untuk nge-review, tapi karena berhubung gue lagi di atas dan gue capek bolak-balik, kita review dari atas aja kali, dari atas ke bawah ya. Pertama, ini spot rooftop. Ini salah satu yang menarik bagi gue karena syukurnya kita dikasih rumah yang dikasih bangunan yang lebih tinggi sama arsiteknya, karena kebetulan ini di klaster ini di satu kawasan ini arsiteknya sama, Bro Zek namanya, Zek Reds, salah satu arsitek muda yang hits juga, dan karyanya juga udah banyak, portofolionya juga udah banyak. Nah kita memang request, minta tolong dari awal, bro, kalau memang ada tetangga kita minta tolong bangunan kita yang paling tinggi, jadi view kita tuh tetap bagus gitu. Nah bisa kalian lihat tuh, view kita tetap dapat sawah hijau dan dapat matahari langsung. Oke, kita langsung lihat satu persatu seperti apa progres yang ada saat ini. Ini ruangan ini tadinya mau gue bikin karaoke, tapi setelah hasil diskusi sama Bang Chan yang ikut membantu proses di sini juga, dan juga istri gue, akhirnya diputuskan ini nanti akan jadi mini gym. Kenapa mini gym? Karena ya bule-bule kita kan memang target marketnya itu kan bule ya, dan bule itu biasanya seneng gym, senang olahraga gitu. Jadi mungkin nanti kita akan sediakan ya, mungkin kayak semacam barbel atau alat berat untuk mereka bisa gym. Nah kalau ini tadinya ini di railing sebetulnya mau dibikin ada pembatas gitu, jadi daerah ini tidak ada aktivitas. Kenapa? Karena memang agak rawan kalau ada alat berat dan sebagainya gitu di sini. Sekedar decking aja. Cuma karena gua konsultasi juga sama orang sipilnya, gua tanya ini masih aman nggak sih kalau kita ngumpul di sini kalau anak-anak main? Dan ternyata secara konstruksi harusnya masih aman, maka kita putuskan untuk ini masih bisa dipergunakan. Jadi nanti pembatasnya kita perlebar jadi sampai sini. Ada pot-pot, ada tanaman-tanaman, kurang lebih seperti itu guys. Dimulai dari sini nanti tuh. Dimulai dari sini. Oh. Jadi anak-anak bisa bermain di area ini nantinya. Jadi once ini nggak disewain, kita yang lagi nempatin, anak-anak kan pasti senang sama yang daerah-daerah yang luas gitu kan ya. Oke, kita langsung aja menuju ke lantai 2 ya. Lantai 2 ada apa di dalamnya? Kita berada. Ini yang tadinya ruangan ini harusnya tadi tempat biliar. Cuma setelah kita perhitungan secara luasan, secara ukuran, kayaknya tidak memadai untuk ditaruh meja biliar. Jadi kita sepakat untuk nanti ini menjadi area karaoke. Jadi istri gue kan seneng nyanyi, dan juga ya bukan cuma istri gue sih ya, banyak orang yang senang karaoke ya. Jadi ini kita bikin tempat karaoke. Di sebelahnya ada kamar nanti. Jadi ini kamar 2 lah ceritanya. Second room, ya kamar 2 lah jadinya ya. Ini kamar 2, di sebelahnya ada karaoke. Oke, kita menuju ke master room atau kamar utama. Tadinya di depan kamar utama gua ini stop. Ini bukan area yang bisa dijajal. Ini tadinya ya. Cuma setelah gue pikir-pikir, ternyata buat santai ini enak juga ya. Jadi ada kursi di sini, ditaruh kursi, ada meja kecil, meja bulat gitu ya. Kayaknya asik. Makanya gue bilang ini ditaruh ini aja, ditaruh pembatas atau railing, sehingga ini kita bisa jadi salah satu spot favorit
buat kopi, buat bersantai. Nah, kita masuk ke kamar utama nih. Pintu masuknya dari sini ya. Ceklek. Ceklek nggak masuk. Set. Ini masih aluminium, kaca. Terus ini ada lemari, tempat penyimpanan segala macam. Terus kita nih kurang lebih di sini nih. Bednya kamarnya udah lebih luas ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini lah. Belum jadi. Ini AC udah dipasang, sanitary juga udah dipasang, kloset juga udah dipasang. Kayak kita lihat kamar mandinya ya. Tuh. Kamar mandi lumayan gede juga guys. Begitu daun pintunya dibuka, didorong ke dalam, kita kan ke dalam posisinya ya. Kita langsung dihadapkan oleh wastafel, pinnya di wastafel. Jadi klosetnya itu bersebelahan dengan shower. Tapi nanti akan ada diskati, mungkin setengah kali, setengah kaca kali. Nah, pertanyaannya nih, kalian bisa bertanya, Kak, kenapa? Atau Bang, kenapa nggak ada bathtub? Nih, yang menarik nih. Jadi gue terinspirasi dari villa yang pernah gue tempatin di Puncak. Bathtubnya itu bukan di kamar mandi, melainkan adanya di sini nih, di dekat tempat tidur. Jadi gue akan taruh di sini bathtub. Asik. Iya, bathtubnya di sini. Tuh. Jadi buat pasangan yang kadang-kadang nggak mau sendiri pas lagi batapan, pengennya ditemani sama pasangannya. Jadi pasangannya bisa sambil tiduran, si pasangannya bisa batapan. Kadang-kadang ada istri, Kak, aku bukan Kak ya, atau bisa ngomong sama suaminya, Mas, aku takut kalau sendirian batapan. Karena terpisah kan, dia di kamar mandi sendiri. Ya udah, akhirnya gue putuskan untuk naruh bathtub di area yang masih bisa diawasin oleh suami. Villa itu pasti ada kolam renang. Nah, cuman dia jual kolam renang yang kita punya itu kolam renangnya lebih luas, lebih gede. Kolam renang lebih gede dan letter L ya, nggak lurus, letter L. Saat itu pertimbangan kenapa gue kasih ada area yang kecil untuk anak, karena target gue sebetulnya jadinya itu di tahun lalu. Jadi abang umur 3 tahun bisa main. Sekarang ternyata pas abang udah gede jadinya. Ya nggak apa-apa. Masih bisa ada Eljoy atau Lesia nanti. Nah, kalau namanya lebih luas ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke kamar bawah ya. Di bawah itu ada 2 kamar teman-teman. Kamar 3 dan kamar 4 lagi pada kerja. Seperti biasa, ornamennya nggak banyak yang ada di dalam sini. Ada apa namanya? Ada alas buat ini, buat bed, kain. Terus ada biasa makas ya, makas nantinya. Sama wastafel di sini. Tingginya sih harusnya udah menyesuaikan sama market kita, boleh kan tinggi-tinggi. Harusnya sebetulnya idealnya sekitar 85 cm, tapi ini kayaknya sekitar 100 ya. Tapi cukup lah harus. Nah ini kamar mandi wastafel. Lumayan gede sih harusnya kamar mandi ya. Gede, Pak. Nah ini garden nih, teman-teman nantinya. Ini mini garden lah ceritanya sini. Jadi di kamar ini ada 2 view ke kolam renang dan view ke mini garden. Oke. Kalau kamar 4 nggak banyak ya, kurang lebih sama. Ini koridornya kurang lebih seperti ini ukurannya. Terus kita pakai ini ya, pakai kloset yang bagus. Kita pakai grohe. Kita pakai grohe. AC
AC udah diinstalasi beberapa. Cuma belum dites ya bos ya? Belum. Mesin yang Nah ini area living room nantinya. ini pakai tutup kan? Di cover nggak? Di cover kan? Di kamar nggak? Oke. Di cover. Biar sama seragam sama. Nah, Indonesia itu terinspirasi dari film di sebelah. Di mana setiap AC itu di cover sama kayu. Ada kisi-kisi gitu, semacam kisi-kisi gitu. Lucu deh nantinya. Jadi si AC-nya tuh nggak langsung kelihatan sama tamu yang datang. Nah ini area living room teman-teman. Area ada ininya. Tapi posisi nggak begini kan? Posisi di sini ya? Lurus. Ini sofa. Berarti vertikal di sini ya? Iya. Di sini sofa. Di sini sofa, berarti di sini TV ya? Kalau nggak salah. Di sana TV teman-teman. Di sana ada TV, di sini ruang makan, meja makan. Kakak ada tambahan jadi di sini bikin begini ya. Ini pantry. Oh ada permintaan dari ini nih, dari Bu Lesti nih, apa? Yang dilihatin. Bagus bu. Biar nggak paus. Di situ. Nih. Di sini. Oh iya lucu bener. Ada ornamen tambahan ternyata dari istri gua guys. Tapi nanti ya. Di sini ada ya, buat saya. Pokoknya ada sesuatu deh di sini nanti. Biar gak polos Di sini banget. bunga artifisial aja satu pojok. Nah ini kita udah jadi pantry-nya hampir jadi ya. Belum jadi sepenuhnya, tapi udah Besar, ya? oke lah, udah lumayan rapi. Tinggal mungkin dirapiin meja. Bang ini belum jadi bang ya? What? Bang Jan, ini belum jadi ya mejanya? Tinggal batunya. Tinggal batunya kan? Di kamar-kamar nggak usah pakai. Kakinya udah teman-teman, tinggal akinnya, meja, tinggal batunya. Batu. Terus kabinetnya udah juga, kulkasnya juga udah jadi, tuh kompornya juga udah jadi, sama ya semua udah beres ya. Exhaust sudah bos exhaust, Udah bisa nyala. udah bisa nyala kan? Oh bahkan udah bisa nyala kan? Gitu. Nanti ini akan ada taman, mini tanaman ya? Yang di belakang kamar sana garden, mini garden kan? Keluar pak. Nah, sekarang kita kebalik ya, dari luar ke dari dalam keluar kita. Nah, ini konsepnya nggak kebalik teman-teman. Harusnya kita kan dari luar ke dalam. Tapi kalau gue tadi kepikirannya reviewnya pas udah di atas, jadi kita kebalik posisinya. Nah ini tampak ke depan. Ini yang kalian lihat area parkiran. Jadi nggak terlalu ke expose sebetulnya ini. Terus ini di dalam ada apa bang? Di dalam ini ruang staff. Jadi untuk orang yang berjaga, orang yang nanti akan ngurus villa akan tidur di sinilah teman-teman ya, kurang lebih. Lega juga ya pak. Lumayan. Kenapa mau nginep di sini? Lumayan lega. Untuk staffnya kita, ya mas. Untuk staffnya kita bikin lega lah, kita bikin nyaman juga. Terus inilah kurang lebih seperti ini. Jadi depannya itu nggak terlalu kelihatan sesuatu gitu, tapi begitu masuk lumayan lega. Nah, di sini nanti akan ada nama villanya yang kita bikin. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. So tempatnya di Canggu, Batu Bolo. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba nginep di sini, bisa nanti kita bikinin Instagramnya ya. Thank you, makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe.